Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma dengan NPM 21150131051. Di sini saya akan membuat video materi ideologi negara pertemuan ke-9. Apa sih yang dimaksud dengan ideologi negara? Dan sebelum saya menjelaskan pengertian ideologi negara, saya akan mengenalkan terlebih dahulu dari mana asal nama ideologi. Ideologi sendiri merupakan gabungan dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Dan dapat saya simpulkan, ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Dan apa saja sih fungsi ideologi bagi negara? Yaitu ada dua, fungsi kognitif dan fungsi orientasi dasar. Apa yang dimaksud dengan fungsi kognitif adalah ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan dunia. Sedangkan fungsi orientasi dasar adalah hal yang dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Juga dapat menjadi pembimbing rakyat dalam mencapai tujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu ideologi sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya saja yaitu kasus narkoba. Yang kedua, ideologi sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara pernah mengalami berbagai guncangan dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin menggeser Pancasila dengan mengganti ideologi negara. Contohnya saja kasus terorisme. Setelah urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, ada juga membangun argumen tantangan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu argumen tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental, nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Setelah itu, tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang bersandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yang pertama, penerapan esensi Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti mewujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang berarti mewujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat,
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti diwujudkan dalam bentuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor timbulnya korupsi. Sedangkan penerapan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. Yang pertama itu ada agar pejabat publik dalam menyelenggarkan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua yaitu ada agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita yang diwujudkan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil dalam kemakmuran. Itulah beberapa penjelasan mengenai ideologi negara, dan saya akan menjelaskan tentang peran Pancasila sebagai ideologi negara, memberi bimbingan kepada masyarakat dalam menentukan sikap tingkah laku apabila aturan Pancasila sebagai ideologi negara dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Ada baiknya mereka merasa malu dengan sikap dan tingkah lakunya yang melanggar norma Pancasila. Dan setelah kita mengenal apa itu ideologi, kita juga harus tahu bagaimana sejarah ideologi dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru dan ke masa Reformasi. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama, pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk menjadi keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari ideologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruh terhadap kehidupan negara. Yang selanjutnya, ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan, dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966, dan pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila. Antara lain, kekuasaan presiden yang dilenggangkan hingga 32 tahun lamanya, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4, adanya penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak oleh hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Pada saat ini, Pancasila yang awalnya merupakan sumber dari nilai serta acuan kode etik bagi negara beserta aparatnya, ternyata berubah dan dijadikan alat menghalalkan kegiatan politik di negara ini. Era reformasi ini terjadi setelah berakhirnya masa
kekuasaan Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 dan hingga saat ini belum adanya perubahan yang dijanjikan sebelumnya. Demikian penjelasan materi yang telah saya sampaikan tentang ideologi negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.